Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita di bulan suci ini. Semoga di bulan suci ini, di bulan mulia ini, baca Quran kita semakin meningkat, baca Quran kita semakin mantap, dan tentunya amal-amal soleh yang lainnya juga semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Fatir, surah ke-29 ayat surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir surah ke-35 ayat 29, Allah Subhanahu wa taala membagi kita menjadi tiga golongan, ya. Membagi kita menjadi tiga golongan yang akan mendapatkan keuntungan dalam perniagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga golongan ini tidak akan pernah merugi di hadapan Allah ketika melakukan perniagaan kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang berprofesi sebagai pedagang, pebisnis, maupun yang lainnya. Dalam kesehariannya, dalam melakukan perniagaannya, tidak sedikit di antara kita yang mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, ada juga kadang mendapatkan keuntungan. Rugi dan untung senantiasa menyertai bagi siapa saja yang melakukan perniagaan dalam kesehariannya. Namun tiga golongan ini, tiga kelompok ini yang melakukan perniagaan dengan Allah, maka Allah menjamin tidak akan pernah merugi. Ini merupakan rumus dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, ya. Ini golongan yang pertama, yatluna kitaballah, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Ya, golongan pertama yang tidak akan pernah merugi, yang terus akan mendapatkan keuntungan selama-lamanya fid dunya wal akhirah, yaitu yatluna kitaballah. Jadi golongan yang pertama adalah golongan yang senantiasa, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, tadarus, mengaji, ya, dan selalu mentadabburi Quran. Maka mereka ini akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar, ganjaran yang tidak akan pernah merugi. Maka Nabi SAW juga mengatakan bahwa pahala yang paling banyak, ya, pahala yang paling banyak adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dia akan mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan ini, ya hadirin yang berbahagia, itu didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, ketika bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, maka
itu dilipat gandakan lagi, ya. Dilipat gandakan lagi menjadi 30 kebaikan lagi. Maka kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Ada 3 huruf yang kita baca, alif lam mim. Maka akan sangat merugi bagi kita yang kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim. Di bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan kesempatan itu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu pahalanya paling banyak. Ya, modalnya sedikit tapi untungnya banyak. Nah, kita kan paling suka ketika melakukan perniagaan, pengen modal sedikit tapi untungnya besar. Nah, inilah kesempatannya. Membaca Quran di bulan suci Ramadan, kemudian akan mendapatkan keuntungan puluhan kali lipat. Itu satu huruf yang kita baca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, ya, golongan yang kedua yang tidak akan pernah merugi adalah wa aqamus shalah. Golongan yang kedua ini yang senantiasa menjaga waktu sholatnya. Wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan sholat dimanapun dia berada, dan dalam kondisi apapun dia akan selalu menjaga waktu-waktu sholat itu. Ini sangat penting bagi kita. Sebab dengan sholat, ya, dengan sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat kita akan menuntun hidup kita. Ya, dengan kita senantiasa menjaga waktu-waktu sholat, maka akan mencegah perbuatan-perbuatan keji yang akan kita lakukan. Inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan barometer keimanan kita. Merupakan kunci sukses bagi kita yang akan mendapatkan keuntungan besar di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian, dan yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Golongan yang ketiga yang akan mendapatkan keuntungan besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa anfiqu mimma razaqnahum. Ya. Mereka menginfakkan, mereka menafkahkan harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin. Maka di sana ada hak mereka dari penghasilan yang kita dapatkan. Di sana ada jatah mereka dari apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Baik itu kita berikan sedekah kita, infak kita secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi bagi kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan semua amal kebaikan di bulan suci Ramadan ketika memiliki kelebihan harta, memiliki banyak harta, ya, namun tidak mau berinfak, tidak mau berbagi di sesama kita. Padahal di saat seperti ini, di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang melanda daerah kita, negara kita, maka saatnya kepedulian kita diperlukan di saat seperti ini. Kemudian dalam surah yang lain, ya, dalam surah As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika kita telah meninggalkan bumi ini, ketika kita telah tiada, dipanggil oleh Allah, kemudian dilihatkan semua catatan amalan baik kita, maka ketika itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin kembali ke permukaan bumi ya Allah, hanya untuk berbuat baik saja. Rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami, absarna, kami telah menyaksikan, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar ya Allah semua yang terjadi di tempat ini. Ya, semua yang telah meninggal kemudian dikumpulkan oleh Allah, diperlihatkan semua catatan amal kebaikannya. Maka dengan seketika itu orang yang meninggal tadi ingin kembali ke dunia ini hanya untuk amanu wa amilus sholihat, hanya ingin beramal soleh saja, tidak ada yang lain. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah kami telah melihat, menyaksikan, dan telah mendengar langsung ya Allah. Ya, farji'na, maka kembalikanlah kami. Ya, kembalikanlah kami ke dunia ini agar kami bisa beramal soleh lagi. Inna muqinun, karena kami sudah melihat sendiri ya Allah, kami sudah yakin akan seluruh amal ibadah kami, akan besarnya pahala orang yang bersedekah, akan besarnya pahala orang yang baca Quran, akan besarnya pahala orang yang telah menjaga waktu sholatnya. Ini merupakan penyesalan terbesar bagi seorang muslim yang telah meninggalkan dunia ini, kemudian dia menyaksikan seluruh catatan amal kebaikannya. Maka seketika itu sudah tidak bisa lagi kita dikembalikan di permukaan bumi ini. Untuk itu, melalui momentum ini, ya, agar sekiranya kita banyak-banyak melakukan amal kebajikan, karena boleh jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan akan berjumpa dan bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Bulan Ramadan akan datang setiap tahunnya. Namun bagi kita belum tentu akan bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan nanti. Ya, maka di momentum ini, mari kita jadikan bulan terbaik ini, waktu terbaik ini, tahun terbaik ini untuk banyak-banyak melakukan amal kebajikan, untuk banyak-banyak melakukan amal soleh, untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan di antara kita. Karena kita tidak tahu amalan kita yang diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu amalan kita yang mana yang akan menghantarkan kita ke surga. Ya. Untuk itu agar kita tidak digolongkan menjadi orang-orang yang merugi di dunia ini, maka mari kita kuatkan lagi, kita tekatkan lagi. Yang belum hatamkan Quran, maka tahun ini, bulan ini, momentumnya untuk bisa menghatamkan Quran itu. Yang belum berinteraksi dengan Quran, mari tingkatkan lagi. Mari buka lagi kitab sucinya, Al-Qurannya. Semoga dengan ini bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah-salah kata, semoga itu datangnya dari kami pribadi. Kalau ada benarnya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.